udah matang begini, baru kita masukin teri sama baksonya. Nah, ini apinya aku kecilin ya, soalnya agak besaran jadi ke gosong. Kecilin. Oke, ini udah matang ya, udah aku matikan. Mau sajikan di mangkok. Ini dia balado tahu dan ikan teri. Sekarang lanjut mau masak bayam sama perkedelnya. Oke, ini aku mau siapin masak air dulu buat bayam. Kontrakan aku ini itu dapurnya itu tuh kecil banget ya, mini banget teman-teman. Jadi kalau setiap kali aku masak itu panas gerah gitu ya, karena lubang udaranya itu kecil dan apa namanya, jadi sama kamar mandi tuh nyatu gitu. Jadi udah mini sama kamar mandinya juga nyatu. Nanti deh kapan-kapan aku room tour untuk kontrakan aku ya. Tur kontrakan 3 petak yang sekarang aku tinggalin. Jadi kalau setiap masak itu kalau kompor nyala, apalagi dua-duanya nyala, itu panas banget. Tapi ya tetap harus bersyukur. Apa namanya, walaupun kita ngontrak gitu ya, tetap kita harus bersyukur. Karena kontrakan aku ini itu dekat sama rumah ibu aku ya, deket banget lah. Paling beda sekitar 2 atau 3 rumah. Udah gitu yang punya juga baik. Karena kontrakan sekarang di Jakarta itu teman-teman itu hampir di atas 1 juta. Hampir di atas 1 juta ya, mahal-mahal, dan udah mahal tuh kecil gitu, 3 petak kecil. Dan aku bersyukur bisa ngontrak di sini, bisa tinggal di sini, karena deket sama ibu aku. Nah, aku tuh kalau nyuci piring kayak gini ya, aku cuci dulu semuanya, baru aku bilasin. Karena ya itulah, tipe-tipe orang nyuci piring itu juga banyak ya. Ada yang nyuci terus di apa namanya, setiap nyuci terus dibilas, dibilas. Ada yang kayak aku gini, ada yang nyuci mungkin gelasnya dulu terus dibilas baru piring-piring kotornya. Nah, kalau aku tuh begini, aku bilas aku cuci dulu baru aku bilas. Oke, aku pakai 2 kompor. Ini untuk masak sayur bening, bayam. Nah, ini aku mau goreng perkedel ya. Yang ini aku lagi panasin minyak. Sepertinya udah mendidih ya. Aku cek dulu. Oke, udah mendidih. Nah, ini aku masukin bumbu-bumbu yang tadi udah aku potong ya.
masukin dulu. Nah, kenapa sayur beningnya nggak aku pakai jagung? Karena nggak tahu ya, kayaknya kakak juga kurang suka kalau jagung di bening gitu, di dalam bening. Kecuali di sayur asam dia suka. Jadi aku nggak pernah pakai jagung, paling aku tambahin wortel aja. Nah, ini aku mau panasin minyak. Untuk cara mencetaknya, aku pakai 2 sendok ya teman-teman. 2 sendok. Aku cetaknya pakai sendok aja. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak? Aku cetaknya begini aja. Lonjong ya. Nah, ini mau aku cemplungin, sudah panas ya. Nah, nih bentuknya kayak gini aja. Jangan terlalu besar karena nanti matangnya nggak merata ya. Gimana caranya biar si anak itu makan sayur? Nah, misalkan kayak kemarin video sebelumnya ya, aku bikin pizza mie. Nah, itu di pizza mie itu aku campur pakai wortel dan daun bawang. Nah, mau nggak mau dia pasti akan makan si wortelnya itu kan, yang ada di dalam pizza mie-nya. Atau misalkan kayak bayam. Nah, itu kalau bayam misalkan ada yang nggak anak yang nggak suka bayam, itu kita bisa akalinnya, mungkin caranya dibikin kayak, jadi daun bayamnya itu di blender ya, terus kita atau disobek-sobek gitu ya, terus dicampur ke telur. Jadi kalau kita mau dadar telur, kita masukin bayamnya kayak gitu, terus perkedel kayak gini ya. Ini kan anak-anak pasti suka sama perkedel ya. Ini ada proteinnya dari telurnya, terus karbohidrat dari kentangnya. Ini juga sehat juga buat bergizi buat anak-anak. Jadi kita sebagai emak-emak jangan langsung putus asa tuh anakku Kak doyan makan sayur gitu ya. Nggak apa-apa, kita bisa ngakalin. Untuk goreng perkedelnya pakai api kecil aja ya. Nah, nih aku lupa matiin tadi, lupa ngecilin jadi gosong. Nggak apa-apa, ini udah aku kecilin ya apinya. Kalau anak aku itu, si Kakak Tian itu, sayur yang paling dia suka itu bayam, kangkung, sama toge. Nah, kalau bayam itu ya, kadang kalau makan bayam, lauknya bayam gitu ya, itu ya makan bayamnya dulu, abisin bayamnya dulu, baru makan nasi sama lauknya. Dia suka banget emang sama bayam. Wortel pun dia juga suka, kadang kalau diosop itu yang diambilin tuh wortelnya. Paling yang nggak dia suka tuh kayak brokoli gitu, buncis. Nah, kalau buncis itu kadang aku masaknya aku rajang, jadi kayak motong-motong cabai ya. Nanti aku suatu saat kalau aku masak buncis aku kasih tahu. Nah, kalau itu dia baru suka, tapi kalau aku dipotongnya gede-gede dia nggak bakalan makan. Bumbunya sudah harum, baru aku masukin bayamnya ya. Nah, ini udah setengah matang bayamnya, kita masukin bumbu-bumbunya ya. Aku pakai Royco sapi karena Masakonya habis, adanya ini. Royco sapi, Royco ayam. Kita masukkan garam sama
gula. Kalau yang nggak pakai gula juga nggak apa-apa ya. Kalau aku tuh sukanya yang manis-manis gurih, lidah orang Jawa. Oke, diaduk-aduk. Terus tes rasa. Kalau sudah cukup buat kalian ya, sudah seleranya kalian rasanya, baru dibalikan. Jangan terlalu lama untuk merebus untuk masak bayam, karena nanti gizinya bisa hilang. Nah, ini perkedelnya yang ini sudah mulai matang. Angkat aja ya. Oke, sobat emak, aku sudah selesai masak. Ya, jadi ini balado balado ikan teri dan tahu. Terus ada perkedel kentang sama bening bayam. Nah, ini aku masak simple aja hari ini. Ngabisin semua sisa bahan makanan yang ada di kulkas. Jadi ini menu kita di hari Jumat. Oke, sekarang aku mau bersihin dapur ya. Jadi jangan lupa buat sobat emak semua, kalau mau kalau setelah masak jangan lupa dibersihin lagi, biar kita besok-besok tuh kalau masak semangat gitu, kalau ngeliat dapurnya bersih. Karena banyak bekas minyak ya, tadi kan kita goreng-goreng tuh minyaknya pasti kan nyekat-nyekat. Jangan lupa bawah kompor juga ya, mesti dibersihin. Nah, tadi kan aku sebagian sudah aku cuci piringnya ya. Jadi setelah masak aku tinggal cuci wajannya aja. Nah, enaknya begitu ya teman-teman, kalau kita masak sambil nyambil nyuci piring. Jadi semuanya beresnya barengan. Nah, aku mau review ini ya, sutil. Jadi aku waktu itu beli sutil di Shopee ya. Ini plastik, tapi tahan lama, maksudnya tidak meleleh waktu kena panas ya, buat goreng gitu, kena minyak atau kena panas itu nggak meleleh. Ini rekomen banget buat kalian ya, karena aku kan punya wajan batu ya, wajan batu ini jadi tidak boleh pakai sutil yang besi. Nah, model kayak gini itu nggak boleh karena nanti itu bikin rusak. Jadi aku beli ini sutil silikon ya. Jadi ini bahannya silikon, bahannya plastik tapi tidak meleleh. Nanti linknya aku taruh di description box ya. Nah, ini tuh wajan batu ya. Ini aku beli udah lama banget,
sekitar tahun 2010-an lah aku beli, tapi nggak pernah aku pakai. Nah, karena sekarang lagi hits ya, lagi booming banget wajan-wajan kayak gini, jadi akhirnya aku pakai. Nah, jangan lupa untuk area sini ya, cucian piring itu juga harus dibersihin karena nanti kan lembab, banyak air, bekas sabun gitu ya. Menghilangkan bau tidak sedap ya, karena kan mungkin bau amis atau bau apa gitu ya, aku pakein apa, karbon. Aku untuk saringannya itu juga harus dibersihin karena banyak kotoran-kotoran yang nyangkut ya. Pun buat nyuci piring juga dibersihin. Nah, ini aku lah pakai kain kanebo. Kain kanebo ini, lap kanebo ini apa, berfungsi banget ya karena nyerap air. Ini sebenarnya punyanya buat motornya si apa, tapi aku ambil. Oke, beres untuk urusan dapur. Selesai. Sekian dulu video dari Dapur Emak hari ini. Dan jangan lupa untuk tungguin video-video terbaru dari Emak. Dan jangan lupa juga ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Dari Emak berikutnya.